yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka, para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Nah, negara-negara adidaya, adikuasa atau negara kolonial tadi tidak akan rela melepaskan hegemoni maupun superioritasnya. Begitu negeri-negeri mantan koloninya atau negeri jajahan yang mayoritas Islam merdeka, kemudian bangkit membangun jiwa nasionalismenya untuk membangun bangsanya, apa yang terjadi? Diciptakanlah ideologi antitesa, antitesis nasionalisme. Apa? Transnasionalisme. Yang paling efektif, yang paling seksi, karena mayoritas dunia ketiga adalah negeri muslim, adalah transnasionalisme yang di-casing dengan agama. Khilafahisme, wahabisme, dan isme-isme yang di-casing dengan agama. Jangankan kok non muslim, orang Islam pun resisten. Apa yang terjadi? Kegaduhan. Kalau sudah gaduh nggak sempat bangun, nggak maju. Kalau nggak maju, nggak sempat bangun, depend on, ketergantungan tetap dengan adidaya, adikuasa. Ini yang namanya new colonialism. Kolonialisme bentuk baru. Nah, ini harus menjadi kewaspadaan kita. Ya, harus menjadi, makanya terorisme itu adalah extraordinary crime. Crime against humanity, kejahatan kemanusiaan, kejahatan luar biasa. Menjadi musuh umat manusia, musuh segala bangsa. Ini pula lah Bapak Ibu semua, ya, yang menjadi persoalan bangsa Indonesia. Kita punya tujuan nasional yang sangat mulia. Satu, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, tujuan nasional ini hanya akan bisa terwujud kalau kita memiliki ketahanan nasional yang tangguh dan kuat. Betul? Kalau bicara ketangguhan nasional adalah kondisi dinamis yang meliputi seluruh aspek kehidupan berbangsa, ideologi, politik, sosial, ekonomi, pertahanan, keamanan. Ipolek sosbud hankam. Terkait radikal terorisme sebagai proksi ini adalah ketahanan ideologi dan politik. Lah kalau ideologi politiknya gaduh, maka kita nggak akan stabil, nggak akan bisa membangun dengan baik dan optimal tujuan nasional. Nggak bisa tercapai. Ini PR siapa Bapak Ibu semua? PR kita semuanya. Jangan diserahkan begitu aja sama pemerintah ataupun partai, ya kan? Karena Bapak Ibu ini bahaya sekali, ini menjadi fitnah dalam agama. Mereka itu adalah gerakan politik. Ya, sekali lagi, kelompok radikal terorisme ini adalah gerakan politik kekuasaan. Dengan memanipulasi, dengan mendistorsi, dan mempolitisasi agama untuk mengambil alih kekuasaan yang endingnya ingin mengganti ideologi negara Pancasila dengan ideologi khilafah menurut versi mereka. Mohon maaf dengan segala hormat. Hanya orang-orang yang khilaf masih mempertahankan atau memperjuangkan khilafah di negara yang sudah ada konsensus nasional. Betul Pak Prof, betul Pak ya. Enggak, ini betul, ini betul. Takutnya saya salah, khilaf gitu loh. Ya. Apakah khilafah itu bagian dari agama, bagian sejarah agama, bagian syariat agama? Itu multi tafsir, itu ikhtilaf. Tapi kalau sudah menyangkut perjanjian yang sudah menjadi kesepakatan dalam konteks kehidupan berbangsa adalah konsensus nasional, Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, wajib hukumnya. Jangankan sesuatu yang ikhtilaf,
Yang wajib pun wajib ditinggalkan demi untuk perjanjian. Betul Kiai? Ingat perjanjian Hudaibiyah. Kewajiban Rasulullah menyandang gelar Muhammad Rasulullah SAW ditanggalkan demi untuk perjanjian. Jadi Muhammad bin Abdullah. Kewajiban menunaikan haji ditanggalkan 10 tahun demi untuk perjanjian, untuk perdamaian. Kewajiban bagi mereka yang kafir Quraisy masuk ke Islam, ya, suruh kembali lagi. Tapi kalau yang sudah yang murtad nggak boleh kembali. Artinya perjanjian merugikan umat Islam tetap dilakukan atas perintah Allah dan Rasulnya demi untuk perdamaian. Lah ini ada perjanjian yang satu pasal, satu sila, satu butir pun nggak ada yang bertentangan dengan Al-Quran. Maka hukumnya, wah, kalau sampai mengkhianati daripada perjanjian dalam kehidupan berbangsa, Masya Allah, dosanya kuadrat. Betul? Iya, kuadrat. Iya. Nah, ini menjadi pelajaran kita, cuman karena kita ini sudah komitmen bersama sebagai negara demokrasi, maka mari kita bangun demokrasi yang baik, di mana supremasi hukum harus menjadi pilar, harus dijunjung tinggi. Lengkapi hukum untuk keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Larang semua ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara Pancasila. Angkat tangan yang sepakat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Banyak dukungan. Saya kemana-mana itu dukungannya 99,9%. Yang 0,1% itu pengambil kebijakan. Nah, ini yang repot. Gitu. Kan gitu. Maka Bapak Ibu semuanya saya minta, ini yang terakhir penutup. Saya minta 3, minta tolong ini betul. Pertama, saudara-saudara kita yang masih OTG, ala innahum humul mufsiduna walakila yasmurun, surat 2 ayat 12, jangan disambung ya. Ingatlah sesungguhnya mereka itu orang-orang yang membuat kerusakan tapi tidak sadar. OTG, siapa yang OTG tadi? Yang sudah anti pemerintahan yang sah, anti Pancasila, anti keragaman atau intoleransi, pro ideologi khilafah, ya. Kalau saya bilang anti pemerintahan di sini jangan dimaknai sebagai oposisi ataupun kritis. Bapak Ibu semua, di era demokrasi kita boleh oposisi, tapi oposisi yang konstruktif, yang menjadi check and balancing. Kritis, kita semua wajib kritis sebagai bagian amalan amar ma'ruf nahi munkar. Tapi kritis yang solutif, yang membangun, jangan nyinyir. Nah, kalau sudah anti pemerintahan ini maknanya apa? Membangun kebencian dan social distrust, ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara, lembaga negara, pemerintah dan pemimpinnya dengan sebaran hoax, fitnah, adu domba, ya, hate speech dan lain sebagainya. Kenapa? Ini gerakan politik. Karena masih minoritas, maka mereka melakukan chaos, strategi adu domba, seperti konflik Ambon, konflik Poso. Nggak ada yang namanya konflik agama, termasuk perang salib, bukan perang agama. Sampai detik ini saya meyakini bukan perang agama. Perang politik kepentingan yang di framing agama, agama yang jadi korban.